Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum fi amri dinihim, itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum, lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir, yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil, misalnya kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna apa? Maitatan aw damam masfuhan aw lahma apa? Khinzir. Sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka, tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadi'ul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram, tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah, kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu menjijikkan enggak? Ya jijik. Ya sudah, haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan. Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif. Juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum wata'ani fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju, fakulluhum wata'ani, semuanya sepakat. Fasammaituhu al-Muwatta, maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri, dewean, terus dikultuskan santrinya, serambutnya gondrong, terus muridnya jari dulang Nabi Khidir, sekambine kok kali Jogo itu, terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku, dituakan. Ini penting, kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Paha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Enggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabi. Sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar. Oh, ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi syafi'i. Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuwetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Pewangi. Itu hampir saja deal.
Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi. Terus wah iya ya, enggak jadi kan. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak kan nanti ada yang nasehin. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topqatin wahidah, kita tahta syaikhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya unda-undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Naji karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama enggak jelas gitu ya sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun kan, utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah. Kok ranking? Nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Mungkin zakat ziroah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya poro gabet itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin poro gabet, saya pakai matematika pesantren. Itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab, ummiyin. Enggak usah diterjemah apa, sudah ummiyin saja. Ummiyin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%. Kalau kita bilang kan rubu'ul usyur. Ya sudah 1.000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1.000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubu'nya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap poro gabet, saya sudah cepat 1.000 usurnya 100, rubu'nya 25. Namanya rubu'ul usyur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa poro gabet cepat ketimbang sampean poro gabet 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faraid itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di Barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di Barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lacut di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, itu saya jawab,
Aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayakhsifa bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh, bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non Muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sodr, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodkon itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela, atau engkoang ini. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhinto, apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji Yai, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau Al-Faqih Al-Mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fiqhi. Dan Al-Mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa ini. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh itu merusak sanad itu. Saya masih ingat di Dawi Mbah Mun, wong jagoan rusak sanad. Dhisik Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong di murid Zakaria Al-Ansori. Beliau di murid Ibnu Hajar terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak ra di murid ngalim yo isen. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin apa kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki mpun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, "Kenapa kamu tenang?" "Bapakku buta huruf." Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat urip kok kowe nggih saya najar. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin Imad. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah. Itu karangannya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampean cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban sadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran. Itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan.
Saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mek wong bedui sing ora roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong, ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat. Itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang, kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah resahab itu nunggu di akhirat. Watarol jibala tahsabuha jamidata wahya tamur rumah resahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban, dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai, banyak sekali, di antaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri. Dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius, ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa itu, nanti resikonya itu ada safkut dima. Dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat, yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram. Orang-orang yang gak perlu mati harus terbunuh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad, redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadha, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadu bihil fuquk. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin,
Dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah, kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia. Haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik setiap ditanya sering bilang la adri. Sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa sealim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya yang disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja. Fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Yo kandhani pisan umat temen aku yo la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jaish. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah falatun zilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah wa fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi. Posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pandang. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmuwah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin. Itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Itu di Asra Badrin itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi. Termasuk mimpinihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa? Abu Bakar usul dimaafkan. Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim? Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar masalu Nuh. Qala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina napa? Daya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna Islamu. Artinya gini, jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial karena ini manusia. Saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Almar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tuna rabbahum bil ghadat, terus wala ta'du'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'allum sama Nabi karena enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Saya kira demikian, nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mustafa. Saya sinau buhot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik.
tentang Buhot, in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya, fa'ilam yakun mislah, kata Imam Malik, ya dakhum gitu. Dakhum yantaqimu wa min dzalimin bi dzalimin. Summa yantaqimu min kilaihim. Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita, musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos. Kalau keos nanti safkut dima, tentu itu yang enggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, inna ibni hadza la sayyidun wa la Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Sayyidina Kiai Naji. Saya itu lama sekali nulis tentang Al-Intisar Limadhahi Bisyekh. Memang saya tidak niat saya kitabkan atau saya bukukan. Tapi lama sekali kita semua tentu mendengar khas-khas madhab Syekhina yang mungkin secara mainstream ya, secara lazimnya para kiai itu kurang dicocoki. Tapi saya pastikan mazhab beliau adalah sangat kuat, baik min haitsus sanad maupun min haitsul manhaj, baik secara sanad maupun secara manhaj. Saya nanti pastikan beberapa kitab, utamanya kitab Ihya nanti saya baca. Bukan niat menggurui, tapi memang saya dan jenengan ini utamanya santri-santri, tentu saya tidak punya niat ngandani para kiai atau memberitahu para kiai, tapi ini utamanya anak-anak. Nanti bisa dicek karena secara akademik akan saya tunjukkan kitabnya apa, halamannya berapa, dan nisbatnya atau korelasi dengan mazhab Sayyidina kayak apa. Misalnya begini, setiap saya macet di Semarang atau di Jakarta atau di mana saja, dan beberapa orang kaya, misalnya non-muslim atau kaya lah, dikawal polisi atau punya otoritas tertentu. Misalnya banyak pekerja muslim yang kerja di pabrik Cina atau di pabrik non-muslim. Itu hati saya menjadi tenang karena wakil gubernurnya itu Gus Yasin. Bukan apa-apa, karena saya akan kesulitan kalau ketemu Allah ditanya, di mana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, karena mereka sudah kaya raya, dipimpin oleh mereka. Tapi kalau saya ditanya Allah, nyatanya yang kuasa itu Cina, pabriknya besar-besar, karyawannya banyak, uangnya banyak. Tetap saja di bawah otoritas Gus Yasin. Sehingga kita jawabnya tuh gampang, masih al-Islam ya'lu wa la yu'la. Begitu juga misalnya menyangkut Bu Mega, kenapa Yai Kerso ketemu Bu Mega itu berkali-kali ngendikan sama saya, aku itu seneng damai ya. Nah Indonesia perang sing kedusan ya terus disalahno wong wis tak betah-betah. Sementing Indonesia damai, ora ono safku dima, ora ono darah napa mengalir. Tentu kita tahu dalam kaidah Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi saya pastikan madhabus Syekh ini selain punya sanad yang qawi, juga punya manhaj yang qawi. Ini penting saya utarakan, meskipun anak-anak Anwar tentu banyak yang sebelum di sini mungkin mondok di beberapa pondok, yang mungkin sebagian kiainya punya madhab yang beda dengan madhab guru. Memang mulai dulu ikhtilaful a'imah rahmah itu enggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian kita yang mulazamah di sini tidak tahu hujjah madhab guru kita. Maka saya berharap sekali dan senang sekali ketika Kiai Haji Muhammad Najih suka nulis, dan saya sering baca tulisannya. Gus Yofur juga suka nulis, Gus Kamil juga jabat ketua DPRD Rembang. Karena kalau misalnya kita-kita ini tidak jabat, kemudian ditanya, kita-kita misalnya santri tahta syaukatil kafir atau tahta syaukatil fasik, juga kita kesulitan menjawab. Setidaknya kalau kita tahta syaukatis soleh, kita ketemu Allah itu masih bisa menjawab al-Islam ya'lu wala. Jadi ini beberapa intisar di madhabi Syekhina. Saya memang tidak mempersiapkan khusus, tapi memang saya sudah lama sekali menulis tentang itu. Dan beberapa kali saya talaki sifahan dengan Mbah Mun, dengan Syekhina, dengan guru kita semua. Dan beberapa kali saya tanya, Yai, kenapa demikian?
Mesti jawabnya bangun itu. Terus pokoknya kata beliau ini, sanurihim ayatina fil afaq. Terus pernah saya tanya, itu saya ketemu di Medina, tak tanya, him itu rujuknya teng sinten, ya sapa wae. Mboten tiyang Islam tok, wong him kok wong Islam tok, ya sapa wae kan terus. Saya tanya lagi. Niki model Bakarim napa Basiber? Ya domber ya pokoknya sapa wae kan. Karena masyhur beliau sering bilang kalau Basiber itu ma'ruf. Kalau merujukkan domber itu ces pulang pakem. Kalau Mbah Karim terkenalnya pokoknya mengkono-mengkono. So him ya mengkono-mengkono, wadhalika ya mengkono-mengkono, lahu ya mengkono. Dan kita tahu beliau murid Basiber, walidnya sendiri juga murid Bakarim. Selain nantinya juga muridnya Sayyid Alawi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Sehingga kita punya guyonan dalam karangan-karangan ulama internasional. Suatu saat ada orang Syiah sama orang Sunni itu berdebat. Ini barokahnya domirnya model Bakarim. Berdebatnya itu ayyuhuma afdal. Ali dan Abu Bakar ayyuhuma afdal. Yang paling afdal siapa? Yang satu Sunni, yang satu Syi'i. Kita tahu kan kalau yang Sunni mesti Abu Bakar, kalau yang Syi'i Ali. Si ulama ini pinter karena nggak mau resiko melihat orang debat. Jawabnya itu mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya keplok, padahal nggak tahu maknanya. Karena pikirannya orang Sunni ya kalau maknanya iman iku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedok iman tahtahu ono ing bawahe Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Abu Bakar, fa inna isyata tahta yadi Rasulillah sallallahu alaihi. Tapi perasaannya orang Syiah itu man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu ono ing ngisore man. Berarti siapa? Ali, fa inna Fatimah tahta Ali. Itu semuanya keplok sama-sama nggak paham karena baru kayak mengkono tadi. Hu itu rujuknya kemana ya? Jadi man kanat bintuhu tahtahu. Kamu merujukkan kemana kalau bintuhu? Sehingga yang Syiah ya puas karena dikira bintuhu itu siapa? Man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu. Berarti siapa? Sayyidina Ali. Kalau ahli sunnah maknanya man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Abu Bakar itu tahtahu. Ono ini sore mengkono. Ya artinya siapa? Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Ya Abu Bakar. Jadi ini penting sekali. Jadi saya membela mazhabnya guru kita Mbah Mun itu bukan karena sekedar kita muridnya atau ingin menyenangkan beliau itu enggak. Tapi satu tasdek sing al-qawahabi yang kita siap ketemu Allah dengan mazhab itu. Kita tentu tidak siap kan misalnya ditanya Allah kayak apa hegemoni Cina, hegemoni orang-orang fasik menguasai sekian perdagangan apa-apa. Dan itu bisa membeli jabatan, membeli pejabat. Kemudian kita tidak punya kiat supaya mereka itu tahtana, supaya mereka itu tahta syaukatina. Loh saya ada politik, saya ada DPR, justru itu saya fair, hanya membela secara ilmu. Kalau saya Ma'ruf Amin mungkin Pak Wakil Presiden gitu. Saya ini tidak Ma'ruf Amin. Saya benar-benar teman sampean yang nggak jelas ini. Tapi justru bagus gak jelas. Ketok menusane. Jadi ini penting ini. Saya baca saja, saya tunjukkan beberapa halaman, terutama yang ma'arif supaya jelas. Ini di kitab saya cetakan Darul Fikr atau cetakan juga ada yang cetakan DKI, ada yang cetakan Toha Putra. Ini saya sebut 3 cetakan karena saya punya adat kalau kitab induk terutama yang membela Sayyidina itu saya sampai punya 3 naskah. Jaga ini kalau ada naskah salah, saya tahu. Di antara yang dikatakan Imam Ghazali dan sudah saya cek di sarahnya itu di Ithaf. Karena resikonya matan kadang dikritik apa? Syarah. Kita tahu kan misalnya Takrib mengatakan mabid di Mina itu sunat, kemudian oleh syarah dibenarkan kalau itu apa? Wajib. Di antara yang dikatakan beliau Imam Ghazali adalah begini. Ini untuk anak-anak dan terutama ma'arif supaya di dokumen. Di Ihya saya itu juz 4 ya, juz 4 halaman 139. Tapi mungkin kalau nanti beda halaman ya dicarilah. Di babnya ikut kita Sabri wa Syukri. Di sini ada kalimat, ada kata-kata atau ada kalam wa amal izi wal jah fa bihi yatfal insan an nafsi adullah wa dhaima. Terus di antaranya beliau mengatakan fakama yahtajul insanu ila sakfin yakfau annal mator wa jubbatin tadfau anhal barda wa qalbin yadfau dhiba an masyati fayahtaju aidan ilaman yadfau syarra bi an nafsi.
Terus dalam sebuah naskah dikatakan kalau kezaliman saja punya satu backing dari aparat oknum tentu ya. Masa kesalahan tidak punya backing dari negara. Akhirnya nanti kita bingung. Yang orang-orang maksiat punya backing oknum misalnya. Yang orang soleh tidak punya backing. Sehingga pertunjukan maksiat semudah itu muncul ketika mau ada pengajian. Susah karena kita dengan waliul amri berhadap. Tapi barokahnya Mbah Mun, barokahnya banyak ulama, kita punya adat nggak berhadapan-hadapan dengan waliul amri, sehingga kita mudah mengadakan pengajian, bahkan di semua departemennya ada masjid, di lembaga-lembaga kampus besar juga ada masjid, di mana-mana ada masjid dan ada pengajian. Ketika Rasulullah SAW punya mitra politik, namanya Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah itu tidak Islam, tapi jadi mitra politiknya Rasulullah, karena mereka yang memberitahu tentang rahasia-rahasia kafir Mekah. Itu oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ketika cerita itu. Cerita monggo diderakan. Iya, welcome. Kan saya ulang lagi bahwa yang dilakukan Syekhina itu bukan sekedar lahu manhajun sahih, tapi memang ada sanad yang qawi. Karena kita selalu berprinsip tadi al-Islam ya'lu wala yu'la. Dengan melihat Jakarta gaduh kayak gitu, melihat Semarang orang-orang kaya non-muslim, orang-orang nggak sholat punya kekuasaan karena kaya raya. Lalu ketika kita ditanya, sudahkah melakukan proyek atau program al-Islam ya'lu? Tentu kita kebingungan. Tapi kalau mereka tahta syaukatina, karena kita punya Gus Yasin, si Rembang punya Gus Kamil, itu enak. Begitu juga tentang publik. Barokahnya orang-orang soleh itu punya masa yang banyak. Saya ulang lagi, barokahnya orang-orang soleh punya umat yang banyak, punya masa yang banyak. Mereka itu memperhitungkan kita, karena kita memperbanyak jumlah orang soleh. Coba kalau jumlah orang fasik, orang dolim itu mayoritas dan militan, kita akan kesulitan. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti, jangan sampai kalian semua atau siapa saja orang Islam itu man katsara sawada qaumin fa huwa minhum. Tapi barokahnya Habib Syekh misalnya kalau konser kayak gitu orang banyak kiai yang punya umat banyak. Wong fasik apa macam-macam yo mikir pemenang nak penyalon presiden, iso takobal wa minkum takobal ya garin mana. Tapi kalau kita misalnya tadi ngajinya sufi tapi nggak mau ilmu, kiai para pejabat paling duit tok, golek pengaruh, golek syuhrat tok. Lah itu resikonya sufi tambah ilmu. Itu mungkin yang sering jalan kujulkan Mbah Mun zada khusyuan zada jalan. Itu sampean harus hafal semua itu. Dan harus dihafalin sampai mati itu wiridan apa? Zada khusyuan zada jalan. Misalnya dalam konteks Palestina. Palestina itu tentu musuhnya Israel. Dan Israel itu punya kekuatan besar didukung Amerika. Kemudian Indonesia membela Palestina. Bela Palestina kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa. Dan non-Muslim, orang Eropa itu non-Muslim. Lalu pertanyaannya, apakah orang Palestina kemudian berarti mualah sama orang kafir? Karena orang Palestina harus mualah sama apa? Orang-orang apa? Eropa. Apa tidak? Saya pastikan khazanah ilmu cukup untuk menganalisis itu. Yaitu Rasulullah punya aibah, yaitu punya teman dekat, koalisi, khalif kalau dalam bahasa Arab. Itu orang Khuza'ah. Dan itu tidak Islam. Tapi tidak pernah menyembunyikan makar atau tipu daya yang dilakukan kafir-kafir Mekah. Selalu mengupdate, memberitakan itu ke Rasulullah SAW. Padahal mereka tidak Islam. Logika yang terbangun gimana? Ya logika yang terbangun karena Rasulullah itu soleh, bahkan ya tentu super soleh, imamus solihin. Ini di kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, di Fathul Bari juz 5. Beliau mengatakan kalau ada kasus seperti itu atau konteks seperti itu,
Wala yu'addu dzalika min muwalatil kuffar wala muwadatu a'daillah bal min qabil istikhdamihim wa taqlidi syaukati jam'ihim wa inka ibadihim bi ba'din. Jadi kalau orang Eropa kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina, artinya Israel malah absolut karena semua dunia dukung Israel. Tapi barokahnya orang Palestina, orang Indonesia koalisi sama Eropa, Israel tidak terlalu solid karena tidak absolut. Artinya begini dalam hukum qiyas. Betul, ini saya intisar lisaihin. Kalau misalnya para pejabat itu hanya dikuasai orang fasik, semua kerjanya, programnya membela mereka. Tapi kalau dekat Mbah Mun, dekat Kiai, setidaknya diarahkan mikir ngaji. Nganggep pondok tidak problem. Paham ya? Ini jelas ya. Terus saya mohon sekali, mungkin Anda punya guru yang dulu mazhabnya beda dengan Syekhin. Tapi saya pastikan saya nulis ini lama sekali. Intisar lisaihin, tulisan-tulisan saya tentang beliau, dan ini saya lihat di Ihya, di Ithaf. Jadi beliau begini itu bukan mubtadi, bukan hal yang baru, memang muttabi, guru-gurunya seperti itu. Bahkan beliau sering cerita ke saya, Salahuddin Al-Ayyubi itu iso ngalahno pasukan salib, itu barokah kitab Ihya. Barokah kitab apa? Ihya, karena beliau mengkaji Ihya. Pernah beliau tak tanya, apa Salahuddin Al-Ayyubi itu menangi Imam Ghazali? Kata beliau, "Mbok menangi ora. Pokoknya pinter ngono iku baru kayak Ihya," katanya. Karena pernah tak hitung itu ya kayaknya ada menangi gitu. Karena saya pernah juga di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi itu ya. Ini saya baca terus. Ini yang masih di Ihya. Kemudian dibenarkan oleh Ithaf. Wa kadzalika ulama udini. Ya ini saya baca lagi. Wa ala hadzal qasti kanal anbiya alladzina la mulka lahum wala saltanata yurauna salatina wa yatlubuna indahum al-jah. Dulu para nabi itu ya jadi penasihat presiden. Karena kalau nabi enggak mau, orang soleh enggak mau, penasihatnya kalau PKI gimana? Kan jadi pusing. Wa kadzalika ulama uddin. Syaratnya la ala qasti tanawuli min khazainihim wal istiksar fid dunya bimutakan. Tentu kita yakin guru kita tidak akan seperti itu. Terus ini Imam Ghazali menutup wala tazunnanna anna ni'matallahi ala rasulillah haitsu nasarahu wa akmala dinahu wa azharahu ala jami'i a'daihi wa makkana fil qulub hubbahu hatta tasa'a bi 'izzihi wajhahu kanat aqalla min ni'matihi alaihi haitsu kana yudda wa yudrab hatta faqara ilal harab wal hijrah. Artinya ketika Nabi punya otoritas penuh menguasai Mekah dan Madinah karena beliau orang soleh, jadinya aturan-aturan kesolehan, yaitu Ka'bah harus begini, enggak boleh ada lagi orang telanjang, enggak boleh ada berhala. Kalau kiai-kiai itu menguasai negara, paling-paling ujung-ujungnya ya bikin Mahat Ali. Terus santri-santri dipikir negara. Kalau ada teroris juga agak lagi ada intel ke pondok-pondok. Karena santri pasti NKRI harga apa? Mati. Itu semuanya itu barokah. Ini penting saya utarakan. Terus kata sarehnya, litam syati umurihim ad-diniyah. Ketika Imam Ghazali bilang ulama uddin oleh kitab Ithaf Sayyid dikatakan salafan wa kholafan. Jadi ini bukti kalau teori itu tidak pernah mansuh. Karena beliau bilang salafan wa kholafan. Ini penting saya utarakan karena kita punya logika yang dua. Misalnya begini. Kalau berteman orang fasik itu kan taksiru sawadil fusak, memperbanyak jumlahnya orang fasik. Tapi kalau yang fasik ini pejabat, kemudian orang soleh nggak mau nemanin, itu berarti taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Ya kalau mubtadi'ah, kalau mudillah, kalau mukafirah. Misalnya Anda membiarkan negara dikelola orang-orang fasik, kemudian punya ide bahwa pondok itu kriminal, bahwa pondok itu teroris, mereka yang bikin pelaturan, mereka yang punya otoritas, kita habis. Ini barokahnya istiannya Yai Kerso dekat Mega, terus Gus Roji cucunya DPR RI, Gus Kamil ketua DPR. Tapi Yai tentu selalu menjaga khazanah itu. Saya itu menyaksikan betul betapa bangganya beliau dengan Gus Naji. Ketika beliau ngarang Asyadaratul Lama, sering saya disuruh baca. Apa itu karangan Mbah Fadl Kawakibul Lama. Terus kata beliau, aku itu kiai tenan. Lah kok buktinya anak-anakku alim. Terus lama-lama itu. Jadi beliau itu mewakili minal janibin. Jadi yang negara ya diurus, khasnya pesantren juga apa? Jadi ini penting saya utarakan supaya kamu ala yakinin bahwa kita membela madhab Syekhina itu ala yakinin, ala bayinatin, bukan sekedar kultus. Hidup saya itu di Jogja, ketemu orang macam-macam. Ya kadang ditanya, kenapa guru Anda ikut P3? Saya tanya, kenapa Anda tanya? Saya tanya,
Terus kalau kiai politik itu kan jelek kata dia. Terus kata saya gini, ya biarin aja negara yang politik orang-orang yang nggak beragama. Ya jangan nanti negara rusak. Ya sudah, biar kiai-kiai juga ada yang kerso apa. Jadi memang sebagian pertanyaan itu memang harus dijawab dengan pertanyaan. Karena ini penting. Saya itu dulu pernah loh. Saya itu punya kenangan terbaik di Jogja itu pernah diparani seorang yang pakar komunis. Bukan sekedar komunis, pakarnya. Itu jam 4:30, saya masih ingat. Tanya gini sama Pak Bahak, kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, nanti saya mau Islam. Terus saya bilang gini, ini ngajak pinter apa ngajak goblok, kata saya. Kata dia, ya ngajak pinter, kata saya. Terus tanya, kira-kira yang jadi sebab, jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang nihil, yang nihilisme atau yang adamiah kalau dalam bahasa Jawa. Ya di mana-mana sebab itu harus punya eksistensi, harus wujud. Lah ya anggap saja Tuhan itu penyebab alam ini. Jadi makanya kalau zaman kita ngaji Tuhan itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Masa alam yang wujud ini disebabkan oleh adamiah? Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu ngajak gendeng atau ngajak waras katanya. Terus dia bilang, ya ngajak gendeng Bapak. Berarti Tuhan itu ya? Ya itu Tuhan dia kata saya. Jadi sebetulnya kita ilmu kita, saya itu ngaji jamu-jamek sama Bom. Ilmu kita itu cukup. Kalau dalam ilmu mantek kan gitu. Al-alam mutawahir, wa kullu mutawahir hadis la budda min muhdis. Nah, soal penamaan Allah itu dari syariat. Kita hanya sampai bahwa alam ini harus disebabkan sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sesuatu yang ada. Makanya kita diajari siapa itu adalah wajibil wujud. Lah wajibil wujud itu oleh syariat disebut Allah SWT. Akhirnya dia nerima. Mulai dulu kalau kiai bilang Allah begitu kan selesai katanya. Sebenarnya dia Islam. Maksudnya Islam lagi apa nggak tahu saya bahwa mungkin kecilnya pernah apa Islam. Nah, Mbah Mun itu termasuk orang yang punya kemampuan itu, punya kemampuan seperti itu. Olah pikir. Makanya ketika Imam Syafi'i, saya sering diceritakan Imam Syafi'i ketika ngaji sama Imam Malik itu gaya hidupnya mewah. Setelah ngaji Imam Malik, ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak, itu hidupnya lebih mewah lagi. Imam Malik mewah, itu Muhammad bin Hasan lebih mewah. Imam Syafi'i mulai gawe ini gimana ulama? Itu kalau ngitung uang, ngitung emas kalau dulu dinar itu di meja. Jadi kalau santrinya mau salam tempel ya sungkan karena emasnya banyak. Itu malah sekali lagi Imam Malik sudah mewah ini malah lebih mewah. Terus mulai tanya, Ajibta min hadi, kamu aneh dengan ulama seperti ini, min hadil khala. Iya kata. Ya kalau kamu gak terima ulama kaya tak kasihkan orang fasik dan dipakai kefasikan. Jangan nanti malah dipakai maksiat. Ya sudah berarti ulama kaya boleh yang salah. Semenjak itu Imam Syafi'i itu rubah cara berpikir. Ini penting sehingga saya menyaksikan betul. Ya iya karena saya punya sanad banyak ya karena bapak saya itu ya muridnya ya temannya. Pak D saya ya muridnya temannya karena beliau-beliau itu yang jan murid sama Mbah Sibir. Jadi si Mbah Sahal juga sebelum wafat sering ketemu saya kalau cerita Mbah Sibir. Jadi kita punya insya Allah punya sanad yang baik. Makanya jenengan harus bangga. Jadi muridnya Sayyidina Kiai apa? Saya Umar Hafid kalau muji Mbah Mun Sumber Langit karena beliau yang menangi Sayyid Alam. Saya bisa tafsir begini ya barokahnya Mbah Mun karena Mbah Mun itu nggak pernah nggak ngendikan ulumul Quran. Mulai saya ngaji di MGS itu Khobir sampai di pondok karena beliau muridnya Sayyid apa? Alawi. Sayyid Alawi itu ahli tafsir termasuk yang bikin Hasyiah itu apa? Khobir. Terus juga punya murid Syekh Habib Salim Asy-Syatiri yang ngarang apa? Al-Fawaid apa? Asy-Syatiriyah atau An-Nafahat Al-Haramiyah. Itu kelihatan sekali betapa ilmu tafsir itu dekat sekali dengan Sayyid Alam. Dan kita punya sanad Ali karena setelah bangun langsung Sayyid siapa? Sayyid Alam. Makanya saya jenengan semua harus ikut bersyukur. Tapi saya mohon mencintai kiai itu yang benar-benar karena bayina. Kul inni ala bayinati min rabbi sehingga semuanya ini umatnya Rasul. Sehingga Mbah Mun mau ngurusi orang yang macam-macam. Jangan kamu mengklasifikasi orang gitu kok diurusi, orang itu kok diurusi itu makom sampai mungkin kalau air tidak dua kolah kena najis ikut apa? Makamnya Mbah Mun itu sudah lautan, kenapa apa saja sudah ada najis kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.